Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Oke, walaupun pembelajaran IPA kita di jam yang keempat yang sudah siang, tetapi kita harus tetap semangat belajar IPA-nya. Sebelumnya untuk menerapkan dimensi profil lulusan yang pertama, yaitu apa? Profil lulusan yang pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Seperti biasa, pembiasaan baik kita mulai dengan berdoa. Ketua kelas silakan pimpin doanya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, apa kabar hari ini? Baik. Semangat? Semangat. Ada yang nggak masuk? Alhamdulillah, kalau semuanya masuk artinya kamu siap untuk mengikuti pembelajaran IPA. Kita cek dulu kondisinya yang di bawah mejanya, ada nggak sampah? Yo, cek di bawahnya. Kalau ada sampah, minta tolong pembiasaan baik kita seperti biasa buang dulu. Kondisikan kelas kita dalam keadaan yang bersih dan nyaman supaya pembelajaran kita nyaman juga. Udah Nana? Oke. Sekretaris kelas jangan lupa sebagai bentuk administrasinya dicatat siapa yang tidak masuk. Kalau memang masuk semua silakan catat nihil, artinya semuanya masuk. Oke, Bapak ada satu yel-yel kita supaya lebih semangat untuk belajar IPA-nya. Kalau Bapak bilang, kalau kau senang hati belajar apa? IPA. Paham? Ya, supaya kita lebih semangat belajar IPA-nya. Yo, atau siapa mau nyanyi yang suaranya bagus? Gak ada yang berani. Ya udahlah, kalian juga sangat terpaksa mendengarkan suara Bapak ya. Kalau kau senang hati belajar apa? IPA. Tangannya harus begini. Oh, Ya, sekali lagi ya. Coba dulu, sekali lagi. Kalau kau senang hati belajar apa? IPA. Oke, tepuk tangan. Ya, anak-anak, di depan Bapak sudah menampilkan PowerPoint, ada tulisan slide-nya, bisa dibaca? Bisa. Apa judulnya? Ya, karena hari ini kita akan mempelajari pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Yang mana pada pertemuan sebelumnya kita udah belajar pertumbuhan dan perkembangan pada siapa yang paling pertama? Yang kedua pada siapa? Pada hewan. Yang ketiga hari ini yang akan kita tekankan fokus pembelajarannya adalah pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Siapa yang di sini suka makan kacang hijau? Angkat tangannya. Nggak ada yang suka makan kacang hijau. Oke. Fatun suka. Oh, Kalisa juga suka kacang hijau. Coba berdua nih, dua-duanya. Boleh nanti kita bareng-bareng ya, kita makan kacang hijau di depan. Di depan sini ada jual bubur kacang hijau. Oh ya, di sana. Oke, ada lagi pertanyaan dari Bapak. Pernah tidak makan bakso tapi ada kecambahnya? Siapa yang suka makan bakso ada kecambahnya? Bagus itu. Apalagi yang laki-laki bagus ya. Silakan cari jurnal referensi apa manfaat kecambah untuk sistem organ reproduksi laki-laki. Itu bagus sekali. Kemudian muncul lagi pertanyaan dari Bapak, dari manakah kecambahnya itu? Ya, berarti ada hubungan tidak antara biji kacang hijau dengan perkecambahan? Ada. Oke, pintar. Anak Bapak pintar. Nah, kita nonton dulu ya. Ada nggak yang bergerak? Ada. Ada nggak ukurannya yang semakin panjang? Ada. Oke. Seperti biasa, ketika menyimak video ada poin pentingnya, silahkan kamu catat. Kemudian ada pertanyaan nanti ditanyakan setelah video ini.
Day 20, Day 20, Day 21. Oke, di day 25 jadilah satu individu yang utuh. Oke, sudah dilihat videonya? Sudah disimak? Ada pertanyaan dari Bapak, apa yang kamu lihat dari perubahan tanaman dalam video time lapse yang ditampilkan? Angkat tangannya, siapa yang mau bercerita? Yo. Ada nggak konsep pertumbuhannya dan perkembangannya di situ? Ayo, angkat tangan. Biasakan memberanikan diri. Siapa yang mau bercerita? Oke, Intan. Jadi awalnya dia berasal dari satu biji kecil, lalu muncul akar yang pertama, lalu kemudian ada muncul tanaman kecil yang bisa kita sebut sebagai penutup bahan, lalu kemudian disusul dengan batang dan kemudian disusul dengan daun. Oke, tepuk tangan untuk Intan. Kira-kira dia tadi tumbuh selama berapa hari? 25. Pertanyaan Bapak, mengapa tumbuhan bisa tumbuh dan berubah tadi ukurannya? Baik batangnya yang semakin tinggi sama akarnya yang semakin panjang. Apa sih faktor yang mempengaruhinya? Mengapa dia bisa tumbuh seperti itu? Karena ada apa? Adanya faktor internal dan faktor eksternal. Ya, pintar. Adanya faktor internal dan eksternal. Sehingga tujuan pembelajaran yang akan Bapak ajarkan sama kamu yaitu mengidentifikasi faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan dari tumbuhan. Kira-kira mengapa sih Bapak perlu menyampaikan ini? Ada hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, dari segi pengalaman langsungnya, ini akan memberikan manfaat untuk kamu dalam menerapkan metode ilmiah. Sebagai anak sains, kita harus tahu urutan metode ilmiah. Seperti materi kelas 7. Ini sama juga dengan mengingatkan kembali kamu. Materi kelas 7, metode ilmiah, yaitu tahapan-tahapan untuk melakukan suatu percobaan. Yang kedua, dalam hal strategi pendidikannya, yaitu Bapak ingin mendorong kamu selaku murid untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan berpikir kritis dalam kelompok sehingga dimensi lulusannya dapat tercapai, yaitu adanya kolaborasi dari kamu, adanya berpikir kritis dari kamu lewat diskusi kelompok yang akan kamu lakukan nanti. Yang ketiga, yaitu harapannya kamu dapat menjaga lingkungan, yaitu menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan dan makhluk hidup. Makhluk hidup nggak tumbuhan? Ya, sama-sama mencintai sesama makhluk hidup. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Nana, kelompoknya sudah Bapak bagi pada pertemuan sebelumnya. Sudah ada kelompoknya? Sudah tahu siapa saja kelompoknya? Oke, minta tolong kamu diskusi secara kelompoknya itu secara tertib. Tolong yang kelompok 1 ke kelompok 1, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 di sebelah sini, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7. Jadi jumlah daripada dalam satu kelompok itu 4 sampai 5 orang, tidak boleh lebih. Supaya apa? Supaya kamu mengefektifkan diskusi kelompoknya. Kalau
banyak orang di dalam satu kelompok, nanti banyak juga yang tak kerja. Gitu. Makanya sedikit jumlah kelompoknya. Silakan kamu bagi ke kelompoknya masing-masing. Jangan lupa bawa buku dan alat tulisnya. Pakai kelompok berapa Pak? Ini kelompok berapa? Di sini kelompok berapa? Di sini? Oke. Sudah kelompok masing-masing. Jangan lupa saling berhadapan supaya mudah berdiskusi. Jadi, belakang ini Bang. Oke anak-anak, udah pada kelompoknya masing-masing? Sudah. Sekarang Bapak akan membagikan LKPD dan bahan ajarnya. Silakan satu kelompok yang satu. Sudah dapat semua? Oke. Model pembelajaran yang Bapak terapkan adalah discovery learning. Sehingga LKPD ini harus sesuai discovery learning. Yaitu yang pertama stimulannya ada pertanyaan dulu untuk menstimulasi kamu. Yang kedua ada problem statement yang harus kamu pecahkan bersama kelompok kamu. Yang ketiga ada data collection. Yang keempat kemudian ada data processing, analisis datanya, hasil diskusi daripada kelompok kamu. Kemudian ada verification dan generalization atau kesimpulannya. Itu yang terakhirnya. Setelah kamu diskusi, nanti kalau udah selesai waktunya habis, silakan kamu presentasikan. Tolong diefektifkan. Tentukan dulu siapa nih ketua kelompoknya, ketua grupnya dan sebagainya. Boleh sepakat? Oke, kita sepakati. Bapak kasih waktu 30 menit untuk mendiskusikan ini. Silakan kamu mulai dari sekarang. Apa Kalisha? Ya, tulis di bagian tepinya di sini ada tulis nama kelompoknya, anggotanya ya, jangan lupa. Silakan dikerjakan. Oke, kelompok ini ada kendala. Kelompok ini nggak ada. Diskusi kelompoknya jangan lupa. Ada yang bagian mencari referensi, kemudian ada yang bagian catatan, penyalinnya. Setiap orang harus menyumbangkan idenya ya. Jadi apa yang ada di pemikiran kamu diskusikan, sumbangkan idenya sama teman kamu ya. Oke, kelompok ini ada kendala. Oke, berjalan dengan lancar. Jangan lupa gunakan berbagai sumber yang ada, referensi buku apapun boleh ya. Kelompok ini ada kendala, ya? Siapa ketua kelompoknya? Jangan lupa di manage siapa yang bagian ini, siapa yang bagian ini, dan semuanya harus kerja. Kemudian sumbangkan idenya, apa yang ada di pemikiran kamu, diskusikan sama kelompok kamu ya. Kelompok ini ada kendala? Oke, ini udah sampai rumusan masalah ya. Berarti sekarang data processing. Jangan, nggak apa-apa. Kalau nggak muat, lanjut aja. Kasih kelompoknya di bawahnya boleh. Ada kendala lain kelompok ini? Ada? Bisa dikerjakan semuanya? Ini kelompok ini, kelompok yang lain nih. Siapa ketua kelompoknya nih? Oke, sama. Tapi yang lain jangan berkumpul sama ketua kelompoknya, harus memberikan ide juga ya. Cara referensi dan
rumusan masalahnya ya. Yang lupa dicari dari berbagai referensi, kemudian masing-masing orang menyumbangkan idenya. Jangan lupa anak-anak diskusinya secara kompak. Tuangkan ide-ide kamu, critical thinking-nya, jangan lupa menyelesaikan permasalahan. Oke anak-anak, udah selesai semua? Ada kelompok yang belum selesai? Udah selesai semua? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Kelompok 6? Kelompok 7? Oke, lihat dulu. Kalau kau senang hati belajar apa? IPA. Udah siap untuk presentasi? Udah siap untuk presentasi? Udah siap. Bapak mulai dari yang pertama, stimulation. Siapa yang mau membacakan hasil diskusinya untuk yang pertama, yaitu tahapan stimulasi? Ayo, memberanikan dirinya. Katanya udah semua, harusnya berani. Ayo. Oke. Kelompoknya Kalisha dan kawan-kawan. Silakan maju ke depan. Maju. Oh boleh dari bangkunya saja lah, supaya nggak susah keluar. Tapi yang lainnya harus mendengarkan. Bisa disepakati? Bisa. Oke, ingat kesepakatan kelas kita. Kalau ada yang berbicara, maka yang harus kamu lakukan adalah diam dan menyimaknya. Silakan kelompoknya Kalisha dan kawan-kawan berdiri, perkenalkan anggota kelompoknya dan dibacakan hasil diskusinya. Ya? Oke, mulai dari Sabang, memperkenalkan diri sama bacakan hasil kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 6 akan membacakan hasil dari diskusi kami. Apa saja faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan? Mengapa cahaya, suhu, nutrisi tanah penting bagi orang? Jawaban kami cahaya, suhu, kelembapan udara, nutrisi air dan tanah. Mengapa cahaya, suhu, nutrisi tanah penting bagi tanaman? Karena membantu pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Oke, kelompok yang lain? Ada yang mau menambahkan atau sama jawabannya dengan kelompoknya 6? Sama? Oke, flashback lagi. Yang pertama, faktor eksternal ya yang ditanyakan. Apa saja faktornya? 1, ada apa? Udara, air, cahaya, kelembapan, suhu. Oke. Kemudian kelompok 6 mengatakan mengapa sangat penting tadi bagi tanaman? Karena cahaya, suhu, dan lain sebagainya digunakan untuk nutrisi tanaman dan juga digunakan untuk proses fotosintesis. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 6. Problem statement. Siapa yang mau bikin rumusan masalahnya? Ayo, kelompok siapa yang berani membacakan rumusan masalahnya? Ayo, berani, ayo, angkat tangan. Kelompoknya Siva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membacakan hasil diskusi kami. Rumusan masalahnya itu apa yang terjadi jika tumbuhan tidak mendapat cahaya atau air? Oke, pertanyaan yang bagus rumusan masalahnya. Apa yang terjadi jika tumbuhan tidak mendapatkan cahaya dan air atau air? Oke.
Yang lainnya, coba Bapak mau uji dulu. Untuk kelompoknya Malvino, apa rumusan masalahnya? Bacakan Malvino. Kenapa kecambah yang digunakan di tempat yang gelap tumbuh lebih panjang daripada tempat terang? Oke, kenapa kecambah yang ditempatkan di tempat yang gelap bisa tumbuhnya lebih panjang dibandingkan dengan tempat yang terang? Beda nggak rumusan masalahnya? Beda. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompoknya si kawan-kawan. Ada lagi nggak yang punya rumusan masalah yang beda? Makin banyak lebih bagus. Makin banyak yang harus kita pecahkan terkait dengan praktikum yang nantinya akan dilakukan. Kelompoknya Dian apa rumusan masalahnya? Oke, kebalikan dari kelompoknya Malvino. Tadi Malvino menanyakan tempat yang gelap, yang tidak dapat cahaya, tapi dia nanya tentang pengaruh cahayanya, sama dengan kelompoknya Sipa. Cuma kelompok Sipa nambahkan lagi, yaitu pengaruh daripada air. Kelompoknya Alvin apa rumusan masalahnya? Hah? Pengaruh air. Kelompoknya Dimas dan kawan-kawan? Oke, cahaya. Kelompoknya Gia dan kawan-kawan? Cahaya juga, Pak. Cahaya juga. Kelompoknya Gordi? Cahaya juga. Artinya kamu fokusnya terkait dengan faktor internal atau eksternal? Eksternal. Yang mana faktor eksternal akan mempengaruhi laju pertumbuhan kecambahannya nanti. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke, kan sudah melakukan pengamatan ya terkait dengan data processing. Ada nggak yang mau membacakan hasil pengamatannya? Ayo, kelompok siapa yang mau membacakan hasil pengamatannya? Oke, kelompoknya Intan boleh. Itu ada 3 tanaman ya? Tanaman A, tanaman B, sama tanaman C. Oke, silakan dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari kelompok 4 ingin menginformasikan tentang diskusi kami. Pada tanaman A yang terkena cahaya penuh, hari pertama belum tumbuh, hari kedua 0,2 cm, hari ketiga 1,5 cm, hari keempat 2,6 cm, hari kelima 4 cm. Pada tanaman B yang diletakkan di cahaya yang berkembang, hari pertama 0 cm, hari kedua 1 cm, hari ketiga 3 cm, hari keempat 5,2 cm, hari kelima 7,2 cm. Pada tanaman C yang diletakkan di tempat gelap, hari pertama 0 cm, hari kedua 0,5 cm, hari ketiga 3 cm, hari keempat 7 cm, dan hari kelima 13 cm. Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya Intan. Mengenai data processing, Bapak yakin setiap kelompok pasti datanya berbeda. Benar? Tidak mungkin data hasil pengukuran kamu sama. Karena ada yang biji kacang hijaunya hidup, ada yang hidup tapi pertumbuhannya lambat, kemudian ada yang hidup pertumbuhannya cepat, dan ada juga yang mati sama sekali. Ada kelompoknya yang mati sama sekali? Berarti kamu hidup semua ya kelompoknya? Oke, bagus. Yang kelima, verification atau pembuktian. Siapa yang mau membacakan? Oke, kelompoknya Grace dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan verifikasi atau pembuktian dan analisis. Apa yang kalian temukan dari hasil pengamatan? Yang kami temukan adalah akar yang menyebar, batang yang memanjang dan menebal, dan munculnya daun. Faktor eksternal mana? Kan ada kedua tuh pertanyaannya. Faktor eksternal mana yang paling baik untuk pertumbuhan tanaman? Jelaskan alasannya.
cahaya, karena cahaya berperan penting untuk pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya Sega. Apa yang kalian temukan dari hasil pengamatan? Pastinya yang kamu temukan adalah ciri-ciri morfologi atau fisiknya dulu kan? Yang kamu lihat, apa yang kamu lihat? Ada muncul akar? Ada. Makin panjang? Oke, kemudian ada pertumbuhan dari batangnya makin tinggi? Ada muncul daun? Oke, ada yang muncul daunnya sedikit, ada yang mungkin udah lebar. Tergantung daripada faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi laju pertumbuhannya. Kemudian yang kedua, faktor apa sih yang paling berpengaruh eksternalnya? Kelompoknya Segap itu menjawabnya cahaya. Ada yang di luar daripada cahaya? Air. Oke, menambahkan cahaya dan air. Karena fokusnya tergantung daripada rumusan masalah apa. Kalau rumusan masalah kamu fokusnya ingin mengetahui pengaruh daripada cahaya matahari, maka cahaya matahari yang harus kamu fokuskan sebagai faktor eksternalnya. Kalau memang air, berarti airnya. Kira-kira kalau kamu kembali tidak menyiramnya, apa yang terjadi dari tanaman kamu? Mungkin saja terlambat pertumbuhannya, kemudian bisa saja mati tanaman tersebut. Artinya air juga berpengaruh selain cahaya matahari. Oke, satu terakhir, kelompok terakhir. Siapa yang belum baca kelompok yang terakhir? Kalau nggak salah belum baca kelompok satu. Oke, kelompok satu sebagai penutupnya, kesimpulannya. Kira-kira kesimpulan dari kelompok satu sama nggak dengan kesimpulan dari kelompok yang lain? Silakan dibacakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mempresentasikan kesimpulan dari kami. Kesimpulannya adalah, jadi faktor eksternal pada tumbuhan itu mempengaruhi laju pada tumbuhan tersebut. Contohnya pada cahaya yang membuat tanaman dapat melakukan fotosintesis dan juga air untuk memberikan nutrisi bagi tanaman. Oke, kesimpulannya sangat luar biasa sekali dari kelompok Alvin dan kawan. Tepuk tangan. Sama kesimpulan yang Bapak rasa semua kelompok walaupun kalimatnya berbeda tapi maknanya sama, yaitu menekankan faktor eksternal ada dua, yaitu air dan cahaya matahari sangat berpengaruh terhadap lajunya pertumbuhan perkecambahan. Oke, tepuk tangan semuanya untuk saya. Karena semua kelompok udah maju ke depan, sekarang tinggal Bapak yang memberikan penekanan atau memberikan refleksi terhadap pembelajaran kita hari ini. Bapak mulai dari sedikit menambahkan atau mengingatkan sama kamu tentang pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Jangan lupa bahwa setiap makhluk hidup pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Yang mana pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran daripada akar, batang seiring dengan perjalanan waktu. Makanya ada di dalam tabel ada waktunya, hari 1, hari 2. Kira-kira ada nggak bertambah akarnya, bertambah daripada batangnya tinggi. Yang kedua yaitu terkait dengan perkembangan. Kalau perkembangan artinya tumbuhan itu mulai terbentuk bunga, buah, biji, kemudian perubahan daripada struktur dan fungsinya. Dan di time-lapse tadi juga sudah menyajikan tentang perkembangan daripada suatu tumbuhan. Ada tahapannya, yaitu perkecambahan. Nantinya akan mengalami pertumbuhan secara primer dan pertumbuhan secara sekunder. Apa yang primernya? Yang tumbuh adalah dia akan memanjang ke atas dan ke bawah. Udah baca yang teori epigeal dan hipogeal? Oke, bagus. Kemudian pertumbuhan sekunder, apa yang bertumbuh? Yang mana pembesaran daripada batangnya. Nah, kalau yang primer, maka dia ke atas atau ke bawah. Berarti yang tumbuh adalah ujung batang sama ujung akar.
Sementara kalau pertumbuhan sekunder, maka dia melebar. Apa yang melebar? Iya, batangnya. Yang mana terdapat kambiumnya. Jadi anak-anak, banyak faktor yang mempengaruhi daripada pertumbuhan, baik itu internalnya berupa gen, hormon, kemudian enzim, kemudian faktor eksternalnya seperti yang kita diskusikan hari ini, ada cahaya matahari, ada kelembapan, kemudian ada air, ada suhu dan lain sebagainya. Sudah paham semua? Oke. Kalau sudah paham, maka tolong kembali ke posisinya masing-masing. Setelah ini Bapak akan mengadakan evaluasi. Bapak akan berikan games. Silakan siapa yang berempat angkat tangannya. Mula? Oke, sekarang kita evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajarannya Bapak gunakan walls. Dalam bentuk quiz atau game, caranya adalah seperti ini. Kalau kamu sudah membaca soalnya, cepat-cepatan. Siapa yang bisa langsung segera maju ke depan, tinggal cek yang ada di layarnya. Paham? Oke, tapi jangan langsung maju semua. Bapak tunjuk dulu siapa yang angkat tangan duluan, itu yang maju. Udah siap? Oke, belum ada semangatnya nih. Udah siap? Ayo angkat tangannya. Oke, maju silakan. Pencet yang mana? Oke, tepuk tangan. Oke, Gian, ayo Gian. Tepuk tangan untuk Gian. Oke, Grace. Tepuk tangan untuk Grace. Oke, sudah 3 soal, belum ada yang salah, ayo. Oke, Brian. Yes. Tepuk tangan untuk Brian. Ayo yang di belakang. Dia. Tepuk tangan untuk dia. Perjalanan, siapa lagi? Thomas, ayo Thomas. Maju. Sama-sama. Yo, yang berani. Ayo. Bapak kasih clue waktu itu praktikum. Ceres lagi, nggak ada yang berani. Ayo, tetap semangat Ceres. Tepuk tangan yang punya Thomas lagi. Oh, kalah cepat yang lainnya dibandingkan dengan Thomas. Aduh, Thomas bisa lepaskan memang. Ya. Oke, satu soal terakhir untuk kelas ini sebelum sapu bersih. Thomas dulu dia.
katakan, "In, hari ini pembelajarannya menyenangkan atau tidak?" Sangat menyenangkan. Bagian yang mananya yang menyenangkan menurut kamu? Oke, dia sukanya di bagian yang presentasi dan pembahasan. Kalau Zipania di bagian yang mananya yang disukai? Oke, bagian diskusi dan evaluasi. Malvino, bagian yang mananya Malvino? Yang kamu suka? Oh, Malvino sukanya main game. Jadi dia bilang. Anak-anak, terima kasih Bapak ucapkan untuk pembelajaran hari ini. Oke, hari ini kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita terkait pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Maka pertemuan yang akan datang kita akan mencoba untuk membuat suatu poster himbauan tentang satu tadi kan kebermanfaatan daripada pembelajaran hari ini untuk tetap mencintai makhluk hidup sesamanya. Satu, bikin poster. Kemudian yang kedua, kan kamu sudah melakukan praktikum ya. Jangan lupa juga dibikin posternya terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan. Masukkan di situ bukti-bukti dokumentasinya. Setelah itu baru kita diskusi tampilan posternya dan akan kita sebarkan ke kawan-kawan yang lainnya, kawan-kawan kamu, supaya mereka lebih tahu, lebih memahami kebermaknaan mempelajari pertumbuhan dan perkembangan dari tumbuhan. Bisa kita rancang posternya di dalam kelas ya. Jadi silakan bawa krayon, kemudian alat lukis dan sebagainya itu dibawa. Masih tetap per kelompok yang sama. Oke, demikian pembelajaran hari ini anak-anak. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.